Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat pasar modal syariah. Gimana kabarnya hari ini? Oke, oke. Semoga pada hari ini kita puasanya diberi kelancaran ya sampai akhir Ramadan nanti ya. Oke. Kembali lagi bersama saya Sofyan Abdul Aziz yang akan menemani teman-teman ngabuburit ya. Di sini kita akan sharing mengenai investasi syariah. Nah, pada kali ini eh, kita akan membahas tentang reksadana syariah ya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang belum mengikuti giveaway, boleh teman-teman ikutan giveaway ya. Nanti sampai jam 5 ditunggu. Oke. Pada kali ini kita ada tema tentang potensi reksadana syariah pasar uang di Indonesia. Nah, saat ini saya sudah eh, bersama narasumber. Kita akan undang dulu narasumbernya pada kali ini, yaitu Mbak Dini Endang Saparini, Senior Relationship Manager Syariah MNC Asset Management ya. Oke, sekarang kita undang dulu. Halo, Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofyan. Sehat ya, Oke Mas? Mbak, gimana? Alhamdulillah Mbak, gimana Mbak? Sehat juga? Alhamdulillah, insya Allah sehat, Mas. Oke teman-teman, ini ada Mbak Dini dari MNC Asset Management. Nah, Mbak boleh disapa dulu teman-temannya sambil ngenalin diri nih Mbak. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Khususnya dari OJK Pasar Modal Syariah. Kita ini yang pertama kali ya, Mas ya, untuk live IG ya, Mas Sofyan. Salam kenal dari saya dan juga salam kenal untuk semua followersnya OJK Pasar Modal Syariah. Saya dengan Dini Nasaparini, saya di MNC Asset Management. Alhamdulillah saya saat ini sebagai Sales Relation Manager Syariah. Jadi memang yang sedikit banyak tahu tentang produk-produk reksadana syariah. Insya Allah mudah-mudahan hari ini bisa lebih membantu teman-teman sekalian untuk bisa lebih tahu lagi tentang reksadana syariah khususnya. Itu aja kayak cukup ya Mas ya. Oke Mbak, terima kasih. Oke Mbak, kali ini kita akan membahas tentang reksadana Mbak. Kalau misalkan dilihat nih, kita langsung ke topik aja ya Mbak, sambil ngaburit Oke, karena mungkin pembahasannya akan padat. Oke iya. Mbak, Cuma setengah jam ya eh, soalnya ya kita ya Mas. iya Mbak, kalau perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini sekarang gimana nih Mbak? Jadi sebenarnya potensi di pasar modal syariah ini di Indonesia khususnya tuh harusnya potensinya tuh sangat besar gitu. Kenapa? Karena seperti yang banyak tahu Indonesia itu kan termasuk yang penduduknya itu mayoritas Muslim ya Mas ya gitu. Terus cuma mungkin memang pemahaman tentang produk keuangan syariah khususnya untuk reksadana syariah memang masih kurang. Nah, saya kurang lebih mungkin ada sedikit cari tahu kalau misalnya memang salah boleh dikoreksi ya Mas. Literasi masyarakat untuk Indonesia untuk pasar modal syariah itu masih berada sekitar 15% gitu. Dan untuk tingkat inklusinya sendiri itu masih berada di 4%. Jadi saya rasa masih banyak banget, masih jauh potensi untuk bisa lebih tinggi lagi ke depannya. Dan yang disayangkan adalah ketika kita Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya adalah Muslim, pasar keuangan syariah, produk-produk pasar keuangan syariah itu kenapa tidak bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu, masih kalah jauh dari produk keuangan konvensional. Jadi ke depannya saya lihat saya sangat insya Allah positif sekali, optimis sekali kalau produk keuangan syariah khususnya reksadana syariah itu akan terus menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang semakin bagus ke depannya. Mungkin itu yang sedikit saya tahu. Seperti itu, Mas. Oke Mbak.
Nah, karena pembahasan kita tentang reksadana syariah, mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu nih, apa sih perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional nih, Mbak? Oh gitu. Iya, saya juga sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Jadi saya juga tidak menyalahkan mereka karena mungkin juga literasinya juga masih kurang ya Mas. Jadi mungkin ada beberapa yang beranggapan nggak ada bedanya antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah gitu. Sama-sama aja lah gitu. Tapi sebenarnya itu sangat berbeda sekali gitu. Memang dari prosedurnya beberapa tetap harus ada hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah untuk produk keuangan syariah khususnya reksadana syariah, uh, yang paling utama di reksadana syariah itu kita ada namanya Dewan Pengawas Syariah, Mas. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya karena ini bicara reksadana, jadi saya bicara manajer investasi ya, Mas ya. Nah, di manajer investasi itu kan ada komite investasi gitu, ada tim MI yang mengelola portofolio untuk reksadana nasabah. Nah, itu mereka yang kita tahu untuk mengelola produk konvensional, reksadana konvensional. Tapi untuk produk reksadana syariah, ada satu lagi tim yang akan mengawasi secara ketat dan khusus, itu namanya Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Nah, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah itu sendiri adalah untuk memonitor portofolio yang dibeli itu sudah masuk dalam daftar efek syariah atau obligasi syariah atau deposito yang ada di bank syariah. Terus prosesnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, yang mungkin lebih ininya lagi adalah instrumen syariah dan instrumen konvensional pun itu berbeda sebenarnya, Mas. Jadi kalau saya secara pribadi, mungkin karena saya juga secara pribadi lebih senang untuk ayo dong beli produk syariah gitu. Kenapa? Karena di produk syariah itu instrumen syariahnya itu lebih ketat, Mas, filternya gitu. Intinya adalah ketika emiten syariah itu masuk dalam daftar efek syariah, tingkat asetnya itu harus lebih tinggi daripada tingkat hutangnya atau tingkat liabilitiesnya misalnya gitu ya. Jadi secara laporan keuangan, portofolio atau emiten syariah itu seharusnya lebih sehat dari portofolio atau emiten konvensional. Itu satu, yang menjadi poin plus di reksadana syariah. Yang kedua, yang tadi saya bilang tadi, ada tim Dewan Pengawas Syariah. Jadi kontrolnya banyak nih Mas. Jadi nggak cuma komite investasi, nggak cuma manajer investasi, tapi ada satu lagi tim Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau istilahnya disaring tuh dia akan lebih banyak kesaringannya dibanding kalau memang produk konvensional. Nah, dan seperti yang saya kemukakan karena ada beberapa faktor yang diwajibkan untuk suatu emiten itu menjadi emiten yang syariah, otomatis biasanya itu emiten syariah akan lebih sedikit di market dibanding yang konvensional karena tidak semua emiten bisa masuk kategori syariah. Nah, menurut saya di situ akan berlaku hukum supply demand, di mana kalau misalnya barangnya lebih sedikit, otomatis dia akan lebih terjaga likuiditasnya. Portofolinya akan lebih terjaga gitu. Jadi harganya juga akan lebih terjaga dan ini saya strong recommend kalau mau produk syariah itu untuk medium to long term karena orang akan keep punya portofolio syariah karena belum banyak nih di Indonesia sekarang ini. Nah, itu dari segi prosedurnya gitu ya, apa yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Tapi kalau saya boleh tambahin lagi yang mungkin untuk beberapa saya juga paham yang benar-benar syariah minded itu ada nggak sih yang benar-benar membedakan lagi dari konvensional, reksadana konvensional. Di reksadana syariah itu kita ada istilah cleansing, Mas. Gitu. Jadi kan memang yang kita tahu, kalau di sekarang ini kan memang bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah ya. Dan mungkin koreksi kalau saya salah ya Mas. Dan saat ini kan memang kita masih belum ada bank kastedian syariah ya. Jadi bank syariahnya masih banyak, tapi untuk kastedian yang benar-benar syariahnya mungkin ini masih dalam progres gitu. Jadi ada beberapa dalam prosedurnya itu kita masih bersentuhan atau bersinggungan dengan bank konvensional.
Misalnya banknya, bank penampungnya bank syariah, tapi bank kastodiannya masih bank konvensional gitu ya. Nanti kan itu campur dong dananya antara yang bank syariahnya sama bank kastodian konvensionalnya, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, itulah ada istilah cleansing gitu. Cleansing itu adalah ketika ada dana-dana pendapatan yang diterima, entah itu misalnya dari bunga atau kalau yang konvensional ya, itu nanti tidak akan dimasukkan ke dalam accrue atau pendapatan dari reksadana syariah tersebut. Itu akan dikeluarkan gitu. Dan dikeluarkan itu nanti bisa dialihkan untuk misalnya corporate CSR misalnya gitu, atau untuk ke badan-badan yang bisa menerima dana cleansing seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih ada keraguan, ini benar-benar nggak sih murni kelola syariah, Insya Allah kita akan benar-benar prudent gitu loh. Kalau memang ada dana-dana yang di luar dari yang institusi syariah atau bank, entah itu bank syariah dari hasil nisbahnya atau dari emitennya, tapi kita ada bersinggungan dengan konvensional, dan konvensional itu akan kita pisahkan seperti itu. Nah, jadi mungkin kadang-kadang untuk beberapa investor mungkin bisa melihat gini, kadang tuh indikasi bagi hasil reksadana syariah kadang nggak lebih menarik ya dari konvensional gitu. Itulah mungkin salah satu alasannya, karena kita ada pendapatan yang tidak kita masukkan gitu, kita keluarkan karena kita ingin itu benar-benar pure bersih dari hasil kelolaan syariah gitu. Mungkin itu kurang lebih yang poin-poin pentingnya yang bisa membedakan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah gitu. Tapi kalau boleh saya tambahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan juga, reksadana syariah ini boleh nggak sih misalnya non muslim untuk beli gitu misalnya gitu ya, apa memang harus yang Ya. muslim aja gitu ya gitu. Ini karena saya hari-hari nih, jadi saya langsung utarain aja ya Mas, itu sebenarnya boleh gitu. Jadi siapapun boleh untuk membeli produk reksadana syariah ini gitu. Dan bisa untuk sebagai alternatif investasi, atau juga untuk komparasi, misalnya punya konvensional mau dibandingkan punya juga yang syariah, itu juga bisa seperti itu. Itu sih Mas kurang lebih yang bisa saya informasikan gitu. Oh Maaf iya kalau Mbak. saya agak kecepatan ya Mas. Nggak apa, santai aja. Nah, oh iya, tadi berhubung tadi bahas cleansing ya, mungkin teman-teman boleh Betul. dicek di feed-nya Pasar Modal Syariah, ada kemarin ada sempat bahas tentang cleansing. Nah, jadi emang ada satu perbedaan di antara reksadana syariah dan konvensional. Nah, dana hasil cleansing ini digunakan untuk tujuan sosial. Contohnya seperti untuk beasiswa, untuk Betul. infrastruktur, dan lain-lainnya. Teman-teman boleh dicek di feed Pasar Modal Syariah ya. Nah, oke Mbak. Sekarang kan kita membahas tentang pasar uang, reksadana syariah pasar uang. Nah, sebenarnya reksadana syariah pasar uang ini cocok nggak sih untuk pemula? Oh, insya Allah itu cocok sekali, karena seperti investasi kita kan harus tahu level-levelnya ya, dari tingkat resikonya gitu ya. Pemula udah mulai istilahnya udah mulai middle, terus udah mulai advance gitu kan. Nah itu kan biasanya sama aja, kalau ini saya mungkin komparasinya mungkin kurang tepat, tapi maksudnya gini, sama aja kalau kita ke tempat wahana permainan, kalau baru-baru ke tempat itu kita pasti akan milih yang paling sedikit resikonya atau tingkat ketakutannya kita gitu kan, gitu yang paling aman aja gitu. Kalau misalnya saya ke Dufan, saya mungkin pilih yang cuma ke mini putar gitu kan, yang jantung saya juga masih aman-aman aja gitu. Nah, reksadana pasar uang syariah ini juga dalam kategori yang di paling rendah gitu. Jadi kalau di reksadana mungkin teman-teman yang lain juga sudah tahu, mungkin bahkan sudah memiliki gitu ya. Kan ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, reksadana pasar uang ini adalah berada di tingkat risiko yang paling kecil, paling bawah gitu. Jadi kalau tadi seperti Mas Syafan bilang, untuk pemula cocok atau enggak, itu insya Allah cocok banget. Karena dia dari portofolionya itu kurang lebih itu masih ada isinya adalah deposito, time deposit bank syariah dan obligasi syariah, tapi yang tenor jatuh temponya itu durasinya pendek Mas, di bawah 1 tahun kayak gitu. Jadi tingkat resikonya kecil. Kenapa saya bilang kan mungkin ada beberapa teman gini, loh
kan itu meskipun ada depositonya yang memang cenderung aman, tapi kan tetap ada obligasi yang ada kecenderungan beresiko, misalnya gitu. Tapi obligasinya itu hanya 1 tahun, tenornya di bawah 1 tahun. Yang udah mau mature atau mau udah bisa dijual, udah bisa maturity, istilahnya udah bisa HTM lah gitu ya. Jadi kalau saya perumpamain, mungkin agak sedikit ilustrasi sedikit ya Mas ya. Obligasi memang salah satu instrumen yang mengandung resiko, kita harus pahami itu. Tapi tenor itu pun juga bisa menjadi indikasi dari tingkat resiko obligasi yang kita pilih atau kita punyai. Nah, saya ilustrasikan obligasi itu dengan seperti ini. Misalnya nih, Mas Sofyan punya teman A, B, C. Teman A misalnya datang ke Mas Sofyan mau pinjam uang, misalnya 10 juta. Nah, temen A ini dia bilang 10 juta pinjem dong, ada butuh nih, tapi saya akan kembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Wah, kok lama ya gitu, 6 bulan. Iya, tapi jangan khawatir, saya akan setiap 6 bulan itu saya akan bayar 6 kali, ada lebihannya sedikit deh. Karena kesepakatan kan itu di Islam boleh ya. Karena yang menawarkan misalnya si temannya Mas Sofyan yang pinjam misalnya gitu. Meskipun misalnya nggak usah gitu, nggak enak karena kelamaan nih minjemnya. Oke, terus teman yang B datang lagi, sama misalnya pinjam 10 juta tapi 3 bulan gitu, 3 bulan sama deh saya lebihin juga setiap saya cicil gitu. Nah teman yang saya bilang saya butuh uang nih 10 juta tapi insya Allah saya tuh kan ada dana masuk di akhir bulan ini, jadi kemungkinan nggak labek sampai sebulan saya akan kembalikan uangnya gitu, dan saya akan lebihinnya sebagai terima kasih saya gitu. Nah dari segi resiko berarti kan kemungkinan yang paling beresiko adalah teman yang minjem 6 bulan dong. Iya. Ya, yang lebih lama. Istilahnya gini, kita kan pertama nggak tahu umur berapa lama satu ya. Terus mungkin ke bulan pertama, kedua, ketiga masih bisa masih aman. Tapi kita kan karena panjang kita nggak bisa prediksi gitu. Tapi memang dari segi risiko lebih beresiko. Tapi dari segi kita pendapatan yang kita dapat itu lebih banyak 6 kali dibanding yang 3 kali. Cuma ngembaliin gitu. Sama apalagi cuma sebulan gitu. Tapi tingkat resikonya pasti akan lebih kecil kalau misalnya kita pinjemin sama yang si 1 bulan kurang itu. Nah, itulah ilustrasi obligasi, maksudnya sering saya bilang tenor yang short, medium atau long term. Nah, di pasar uang ini itu adalah sama dengan yang pinjam tadi tuh Mas, yang kurang dari sebulan gitu. Karena tingkat resikonya itu sangat-sangat kecil seperti itu. Jadi itu dari segi resiko satu. Kenapa cocok untuk pemula? Yang kedua, untuk pasar uang itu sangat liquid sekali karena bisa dicairkan kapan aja. Tapi semua reksadana sih mostly semuanya udah bisa cair kapan aja. Cuma untuk pasar uang ini benar-benar hari ini kita tempatin, subscribe, misalnya 3 hari kemudian kita mau cairin itu bisa. Dan di hampir mayoritas aset manajemen juga biasanya itu akan kasih pencairan T+1 paling cepat di antara semua reksadana. Gitu. Pendapatan tetap biasanya 4 hari kerja atau 3 hari kerja, saham juga begitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya izin ya Mas, saya ilustrasikan, mungkin kan teman-teman masih ngebayang karena saya secara umum ya, saya sendiri juga di MSI Asset Management punya reksadana pasar uang syariah, itu namanya MSI Syariah Barokah, gitu. Nah itu dia sangat liquid, dan kita tadi bicara tentang resiko, terus keuntungannya apa nih beli reksadana syariah pasar uang misalnya gitu ya. Insya Allah tingkat pengembalian hasilnya, indikasi bagi hasil atau nisbahnya itu lebih besar daripada kita kalau taruh di tabungan. Itu karena sampai hari ini alhamdulillah reksadana kan masih belum dikenakan pajak ya Mas, gitu. Insya Allah mungkin pemerintah masih akan terus menetapkan seperti itu, jadi kita jadi lebih luasa jualnya gitu. Nah, jadi untuk di reksadana pasar uang syariah ini kan tidak dikenakan pajak. Jadi kayak tadi saya sebutkan di MSI Syariah Barakah kita misalnya nih, saya kasih contoh indikasi bagi hasil 1 tahun itu adalah sekitar 4,3% setahun. Itu net gitu. Nah, kalau mungkin di deposito syariah atau di tabungan mungkin sekarang yang memang secara umum deposito syariah itu biasanya lebih kecil sedikit dibanding konvensional karena ada banyak biaya-biaya tadi harus dikeluarkan kan, nih cleansing segala macam. Sekitar 3%. Nah, itulah mungkin teman-teman bisa yang untuk alternatif
masuk di pasar uang syariah. Itu sih Mas. Ya. Oke Mbak. Nah buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis ya di kolom komentar ataupun di kolom question ya. Nah jadi kalau misalkan apa tadi banyak beberapa manfaat dan risikonya ya Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Kalau tip investasi reksadana bagi pemula, khususnya yang ingin reksadana apa? Yang memilih di reksadana syariah gimana nih, Mbak? Tipsnya ya Mas ya, yang pasti setiap kita kalau mau berinvestasi yang pertama adalah kita tuh awalnya harus tahu tujuan investasi kita untuk apa gitu. Untuk jangka pendek kah, untuk jangka panjang kah, untuk jangka menengah kah, kita harus tahu dulu gitu. Karena investasi itu kan ada satu niat yang kita akan mulai gitu loh, untuk mulai menyisihkan harta kita, aset kita, dana kita gitu kan. Dan kita harus tahu dulu nih, setiap niat itu kita harus punya tujuan yang baik istilahnya gitu kan, harus tahu dulu. Sorry ini Mas, kayak kebanyakan ngomong jadi agak gatel ya. Uh, Jadi kalau misalnya di pasar uang ini karena tingkat resikonya rendah dan sangat liquid sekali, jadi mungkin ini cocok untuk misalnya jangka investasi yang short ke medium gitu, jangka pendek gitu. Jadi karena dia kita punya dana, misalnya kita punya dana untuk 3 bulan mau dipakai gitu, entah itu untuk traveling kah, atau kita ada mau beli barang kah, itu cocok banget kalau mau taruh di pasar uang syariah. Karena kan seperti prinsip di investasi, itu kan high risk high return, low risk low return gitu. Otomatis teman-teman semua jangan berharap bisa dapat return atau indikasi bagi hasil yang tinggi kalau di pasar uang, karena memang risikonya paling kecil, otomatis returnnya juga paling kecil atau indikasinya bagi hasil paling kecil. Seperti itu. Satu, tujuan investasi sudah kita harus tahu dulu ya. Jadi kita bisa pas nih cari pilih investasinya di yang mana. Satu, kedua, tadi jangka waktu tadi. Kita punya uang itu mau kita simpan berapa lama dan mau kita gunakan kapan jangka waktu itu. Nah, yang ketiga itu adalah risk profil kita sendiri nih. Meskipun misalnya gini, saya sebenarnya mau pakainya jangka panjang, terus dananya nggak akan dipakai-pakai gitu ya. Sebenarnya kan itu agak mirip-mirip ke investasi yang medium to long ya, kalau memang seperti itu. Tapi saya sebenarnya orangnya agak parnoan gitu, agak-agak kepikiran, Panik. aduh aman nggak ya, aman nggak ya, aman nggak ya, aman nggak ya gitu. Nah, itu kembali lagi ke diri kita sendiri, kita yang paling tahu profil kita. Kalau kita tipe yang pengennya tidur nyenyak setiap malam, pasar uang syariah ini insya Allah paling cocok gitu. Karena tadi yang saya sebut di awal itu tidak ada unsur saham sama sekali, obligasinya juga yang rendah tingkat tenornya seperti itu. Jadi itu. Nah, dan lagi juga sesuai dengan OJK. Sekarang ini kan banyak investasi karena mungkin juga udah mulai banyak derivatif turunannya, investasi sudah banyak macam lah Mas ya. Itu kita juga harus tahu yang simple 2L tuh Mas, legal dan logis. Itu kan, itu juga OJK juga mengkampanyekan ya istilahnya ya. Jadi legal itu adalah sekarang ini banyak sekali bermunculan badan usaha atau institusi yang uh, apa namanya mengatasnamakan investasi gitu misalnya. Nah, legalnya itu coba dicek dulu backgroundnya, badan usahanya, itu juga bisa dicek di OJK ya Mas ya, tentunya karena yang resmi itu pasti terdaftar di OJK gitu kan. Iya. Nah, dan kalau nggak salah ada call center OJK 157 ya, kalau misalnya mau Iya. tanya-tanya Kalau gitu ada ya. ya buat teman-teman kalau yang misalkan ada ini ragu ini apakah ini dia siapa OJK apa enggak. Nah, teman-teman bisa hubungi di 157, Mbak. Nah, gitu. Terus logisnya adalah yang paling common, kita harus juga jujur sama diri kita sendiri. Tingkat pengembalian hasil yang dijanjikan itu logis atau enggak menurut kita gitu. Kalau dijanjikan sesuatu yang terlalu tinggi, kata anak muda zaman sekarang too good to be true gitu ya, kayak kita juga harus berpikir deh gitu loh. Itu muterin uangnya di mana kalau misalnya kita kasih uang yang tidak terlalu besar dalam jangka waktu yang tidak lama bisa dikembaliinnya lebih banyak gitu loh gitu sih. Jadi yang kurang lebih yang simpelnya adalah seperti itu, tujuan investasi, jangka waktunya, risk profil jujur sama diri kita sendiri, kita seperti apa, terus juga tadi yang legal logis. Jadi legal logis itu nanti akan mengalahkan keinginan kita yang misalnya agak greedy gitu loh. Itu yang agak ngerem kita untuk Apalagi oh ya udah kayaknya harus aware alert gitu ya. Gitu Mas. biasanya orang-orang tuh banyak niatnya apa saya investasi biar cepat kaya nih. Biasanya yang orang-orang yang apa
yang kena tipu tuh biasanya kayak gitu nih Mbak. Iya, ya. Pengen cepet-cepet, nggak sabaran gitu ya Ini Mas ya? cepet-cepet ya kesabaran. Padahal investasi itu maraton ya, bukan sprint Iya, gitu ya Mbak. Kalau betul, bisa. betul. Harus ada kesabaran, ada stepnya juga istilahnya gitu kan. Oh iya. Oke Mbak, ini ada satu pertanyaan dari Momi Pera. Misalkan perusahaan yang tadinya masuk kategori syariah, Mm-mm. tiba-tiba karena suatu hal dikeluarkan dari kategori syariah. Mm-mm. Sementara uang kita sudah masuk di perusahaan tersebut, bagaimana nanti saat menariknya ya? Nah, ini mungkin tadi eh, sempat kita bahas cleansing ya. Mungkin Mbak boleh dijelasin lagi tentang cleansing tadi. Oke, untuk Mami Tera ya, apa namanya? Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, insya Allah saya menjawab dengan versi saya dan semoga tidak salah kalau ada salah dalam pemberi informasi. Saya mohon maaf sebelumnya. Nah, memang di produk keuangan syariah itu ada istilah yang tadi saya sebutkan DES, daftar efek syariah gitu. Yang tadi apa namanya Mami Tera ini bilang mungkin ini udah memang sudah investor nih sepertinya. Nah, Nah, untuk kriteria itu memang tidak semua perusahaan bisa masuk di DES gitu dan itu akan apa? Dan dia per periode itu mereka akan di-renew, diperbaharui. Ini kategori perusahaan ini masih masuk kategori syariah nggak? Masih DES. Karena seperti tadi ada aturan aset dari emiten syariah itu harus lebih tinggi daripada hutangnya gitu kan. Ketika tiba-tiba DES di dalam satu DES itu emiten syariahnya itu sudah tidak memenuhi syarat dalam DES, dan harus dikeluarkan dari apa namanya kategori tersebut, tapi uang nasabah sudah terlanjur ada di situ. Nah, biasanya itu masih ada apa namanya jangka waktu yang diberikan. Kalau misalnya saya salah mau dikoreksi Mas, jangka waktu yang untuk diberikan. Nah, fungsi dari DPS tersebut juga sebenarnya untuk menginformasikan ke tim MI. Misalnya karena kan itu yang akan continue ya, update seperti itu ya. Misal bilang ini kita punya ini ada update terakhir dari daftar efek syariah. Ada beberapa yang baru bisa apa masuk dalam daftar, ada beberapa yang sudah keluar. Ini kita punya atau enggak? Di tiap-tiap MI biasanya DPS itu akan menginformasikan seperti itu. Dan tim MI yang khusus mengenangani produk syariah juga biasanya lebih alert, lebih update. Dan biasanya mereka itu harus melakukan apa namanya strategi untuk apa namanya gimana caranya yang sudah keluar itu di swap atau dijual untuk akhirnya kita belikan portofolio yang isinya syariah. Tapi itu tidak bisa langsung di saat itu juga kita jual gitu karena kan Iya, di apa di pasar bertahap modal kan gitu ada ya. beberapa ya ada beberapa ada masih ada kategori waktu jangka waktu yang masih Iya, dipenuhi kan gitu. Untuk penjualan saham aja masih ada obligasi aja ada beberapa hari kan, 3 hari kerja atau cukup 2 hari ya. kerja atau bahkan 4 hari kerja seperti itu. Jadi apa namanya Insya Allah mudah-mudahan Mami Tera mudah-mudahan apa perusahaan yang dalam informasi yang disebutkan tadi itu dia akan tetap menjalankan prosedurnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dia pasti akan secara perlahan atau secara langsung akan langsung mengganti yang akhirnya keluar dari DES untuk diganti dengan portofolio yang sebenarnya atau yang syariah yang masih di dalam kategori DES gitu. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa agak membantu ya Iya, Mami Mbak. Tera ya gitu. Iya. Atau mungkin Mungkin tambahan dari Mas Fitra sendiri gitu kan aturan-aturan mungkin. kalau melihat peraturan dari OJK itu sebenarnya seketika ada misalnya ada satu saham yang dikeluarkan dari daftar efek syariah. Nah, itu dalam jangka tempo 10 hari setelah tanggal efektif Betul, itu tuh wajib dijual. Tapi kalau misal betul. saya sebagai investor saham biasa nih, itu nggak Mm-mm. ada ketentuan sih sebenarnya Iya, Mbak. Nah, ini kalau untuk trading untuk langsung ya, istilahnya ya gitu itu ya. langsung ya. Kita trading Sebaiknya langsung. disarankan dijual ya. Cuman kalau misalnya investnya adalah apalagi manajer investasi itu wajib dijual, Mbak. Iya, Ada karena nanti sanksi-sanksi takutnya dapat tertentu. teguran ya Mas. Karena Iya, pasti Mbak. dapat teguran nanti. Iya, Mbak. Waduh, waktu kita sebenarnya udah cukup mau bentar lagi mau habis jadi nggak kerasa ya, Mbak. Alhamdulillah mungkin karena saya terlalu Alhamdulillah. banyak ngomong jadi kayaknya nggak berasa ya Mas. Diskusi kita seru nih kali ini, Mbak. Oh, oke, mungkin closing statement dari Mbak Dini terkait reksadana syariah pasar uang ini di Indonesia ke depannya mungkin gimana, Mbak? Saya sih apa insya Allah saya benar-benar berdoa sekali insya Allah apa namanya khususnya untuk pasar uang syariah ini reksadana syariah ini
kedepannya akan terus growth, akan terus menunjukkan kenaikan investornya, banyak yang makin tertarik, banyak yang makin istilahnya keingintahuannya makin muncul dan juga makin akhirnya juga menjadi salah satu pilihan mereka untuk berinvestasi, baik itu karena pilihan secara mindset, karena ingin secara akidah benar-benar melakukan transaksi keuangan secara syariah, ataupun misalnya memang sebagai alternatif gitu. Tapi insya Allah juga jangan khawatir gitu loh, investor teman-teman semuanya. Saya yakin OJK Pasar Modal Syariah dan juga institusi yang berkaitan dengan pasar keuangan syariah itu setiap harinya, setiap saat akan terus memberikan kontribusi gitu loh untuk memboosting dari efek produk pasar keuangan syariah. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh OJK Pasar Modal Syariah ini juga ini kan ya Mas ya, Sasedu ya, literasi edukasi ya, untuk biar melek investasi gitu loh, khususnya buat yang syariah gitu. Dan kalau saya pribadi cenderung memang saya lihat mungkin bias, tapi produk keuangan syariah itu insya Allah dia lebih transparan gitu. Dan itu kita bisa keep untuk medium to long term. Dan saya berharap benar-benar sekali insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa makin melek investasi, makin tahu kalau makin banyak pilihan di luar sana, dan produk-produk keuangan syariah khususnya reksadana syariah itu sangat menarik untuk dimiliki gitu, baik yang muslim ataupun non muslim gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan terus, karena potensinya makin tinggi tuh besar sekali, soalnya kan gapnya masih jauh ya Mas ya gitu. Dan bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri lah Mas. Masa kita kalah sama Malaysia loh Mas ya, mereka itunya lebih secara ininya kan mereka lebih tinggi kan jumlah investornya dalam produk syariah gitu. Gitu aja sih. Oke Mbak, terima kasih atas sharingnya kali ini ya Mbak, karena waktu kita terbatas nih. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Sofian. Ya Mbak, Semoga namanya masih terus lanjut ke semoga depannya. bermanfaat ya. Ya, Ya. semoga bermanfaat buat teman-teman semua pada diskusi kali ini. Nah, buat teman-teman semua kalau misalkan pengen tahu nih apa terkait ini reksadana syariah pasar uang, boleh di follow juga nih MNC Asset ya Mbak. Iya, teman-teman Ya. bantu kita punya MNC Management, kita aktif sekali untuk literasi keuangan juga, syariah terutama. Oke. Oke Mbak, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas sharingnya kali ini. Saya tutup sekarang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Terima kasih semuanya Mbak. sehat dan lancar puasanya. Amin ya robbal alamin. Selamat sore.